Bismillah. Kita lanjutkan dari nomor yang kemarin kita pilih yang paling mudah. Sekarang karena pilihannya tinggal soal-soal yang level 2 dan level 3, maka kita pilih yang level 2 dulu ya. Kenapa? Karena level 3 itu waktunya ya yang kita prioritaskan untuk mengerjakan yang lain dulu ya. Nomor 3 ini level 3 ya. Pak Jan sudah kerjakan tapi ini nama. Level 3 itu butuh waktu banyak. Nomor 4 sudah, nomor 5 sudah. Ini nomor 6. Nah, ini bisa. Bismillah. Kita cek soalnya ya. Bu Ajeng berbelanja di sebuah toko sembako. Berikut bahan-bahan pokok yang dibeli oleh Bu Ajeng. Terigu 1 kilogram ada 3 bungkus. Beras pulen 1 bungkus 2,5 kilogram. Kemudian gula pasir ada 4 bungkus. Nah, ini masing-masing 1 kilogram. Totalnya adalah 9,5 kilogram. Kemudian dari soal, ya, saya tunjukkan soalnya, digunakan 1,75 kilogram tepung terigu, 1/4 kilogram gula pasir, dan 3/4 kilogram untuk beras. Ya, kita jumlah. Kita jumlahkan 1,75 tambah 1/4 tambah 3/4. Ini adalah bahan yang dipakai. Ini pecahan-pecahan yang familiar ya, 1/4, 3/4. Ini yang 1/4 itu 1,25. 1/4 sama dengan 1,25. 3/4 itu sama dengan 0,75. Kalau dijumlah, ini adalah 3,75 kilogram. Nah, sisa bahannya, pertanyaannya adalah sisa bahan. Sisa bahannya adalah berat bahan seluruhnya dikurangi berat bahan yang digunakan. Kalau mengerjakan menggunakan bersusun, berarti komanya harus lurus. Contohnya seperti ini. 9,5. Udah. Kemudian kita kurangi dengan bawahnya ya. 3,75. Ini belum lurus ya. Ini sudah lurus tapi masih ada angka yang di belakang koma itu belum sama. Kita samakan dengan nambahkan 0. Kita kurang. Dan kurangi dari belakang dulu. 0 dikurangi 5 ya, tidak bisa pinjam 10 dikurangi 5. Nah, ini sudah jadi 4 ya, pinjam 1 jadi 14 kurangi 7. Kemudian sudah dipinjam 1 tinggal 8 kurangi 3, 5. Ini jawabannya adalah 5,75. Jadi ini kata kuncinya adalah mengubah bentuk ke desimal. Kenapa? Pecahannya ini mudah jika didesimalkan. 1/4, 3/4, setengah itu paling mudah jika didesimalkan karena jawabannya yang B ya. Tuh. Lebih mudah jika diubah dalam bentuk desimal. Nih, yang B. 5,75. Ada yang mau bertanya? Silakan audionya dinyalakan.
Ya. Ini KPK, kemarin sudah ya. Ini jawabannya sudah ada. Sekarang yang FPB. Nah, ini level 2 juga. Dalam rangka merayakan tahun baru, sebuah toko membuat bingkisan bahkan gratis. Nah, ini ada pengecohnya di sini. Toko menyiapkan buah keranjang. Ini Pak John beri warna biar nanti jadi perhatian. Masing-masing berisi 200 buah salak. Nah, berarti buah salak ada berapa? Kalau buah keranjang yang disiapkan. Masing-masing 200. Bukan 200 salak, tapi ada 400 salak. Ya, dua keranjang kali 200. Kemudian jeruk berisi 300. Apel berisi 250. Ya. Lanjut kita buat ke dalam bentuk tabel. Kenapa kok bentuk tabel? Nanti semua pernyataan di sini itu akan selesai dengan melihat tabel, hasil tabelnya. Kita susun FEB-nya, kita bagi dengan 2 semua. 400 bagi 2, 200. 300 bagi 2, 150. 250 bagi 2, 125. Bagi 2, yang 125 nggak bisa. Ya. Bagi 3, 200 tidak bisa. Bagi 5, ya, 200 bagi 5, 40. 30 dibagi 150 bagi 5, 30. 125 bagi 5, 25. Kita bagi 5 lagi ya. Hasilnya nih, salah ada 8, jeruk ada 6, apel ada 5. Banyak yang bingkisan yang dapat buat oleh pemilik toko. Berarti mencari APB-nya. 2, di bagian ini APB ini. Kali 5 kali 5. Bagian APB di sini 2 kali 5 kali 50 ya. Benar berarti. Ada 4 buah salak pada setiap bingkisan. Lah ya, kenapa? Ada 8. Tapi kalau tadi salah memasukkan nilai untuk banyak salaknya, karena tadi ada 2 keranjang, pasti 4 buah salak ini bisa dianggap benar. Kemudian selisih buah jeruk dan apel dalam setiap bingkisan adalah 1. Jeruk 6, apel 5. 6 kurangi 5. 6 kurangi 5 sama dengan 1. Benar ya. Kemudian jumlahnya ada ini setelah ini ada 19. Jadi ini salah. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3 B. Nih, yang mau bertanya? Silakan bisa dibuka untuk audionya. Sampaikan ke Pak John, ada yang mungkin masih bingung. Kalau kalian ya bisa juga. Ini semuanya memiliki angka 0 ya. Nolnya nanti disimpan kalau FPB-nya ya. Tapi itu hanya untuk mencari FPB saja, tidak berlaku untuk bagian bawah ini nanti. Nanti selisihnya ya. Tapi kita paling aman memang ini ditulis. Dan harus teliti ya, ini karena tadi ketika tidak teliti bisa jadi salah mengisikan banyaknya buah yang mau dibagi. Ini tentang kecepatan. Pak Rudi dan Pak Handi bekerja di sebuah bengkel motor. Ya. Pak Rudi bekerja pagi 3 jam 56 menit dan 58 detik. Kita jumlahkan jam pekerjanya Pak Rudi. Ya. Pak Rudi kita buat tabel sendiri nih. Sendirikan Pak Rudi semua. Kemudian Pak Handi di bagian kanan ini ya. Jumlah. Karena di sini ditanyakan selisih lama waktu bekerja, maka tidak usah dibuat harus 60 detik maksimal ya. Jadi ini bisa dijumlah maksimalkan aja untuk jumlah yang biasa. 58 tambah 36, 94, 56 tambah 48, 104, 3, tambah 25, seperti saja. Tidak usah dibuat ke jam atau ke menit.
Kenapa? Nanti masih dikurangi dengan waktu Pak Handi. Pak Handi juga demikian ya. Kalau sudah, baru kita cari selisihnya. Ya. Nih, selisihnya Pak Rudi dan Pak Hadi ya. Pak Rudi lebih lama. Kita pasang di atas. Ini 94 detik kurangi 100 detik. Ya, nggak bisa. Maka kita pinjam di sini. Ini dikurangi 1 jadi 103. Yang 94 ditambah 1 menit itu 60 detik. Sehingga tersisa ini 154 detik dikurangi 100 detik. Ya, 54 detik. Kemudian yang 103 kurangi 83, 20. Sangat mudah. Jadi kalau ada dioperasikan 2 kali atau lebih, itu kita tidak usah mengubah ke satuan menit yang baku atau jam yang baku. Boleh diubah dalam boleh dimentahkan dulu ya dalam satuan menit dan detiknya. Ya, ini contohnya yang Pak Jan berikan ini. 104 menit masih tetap, 94 detik masih tetap. Karena nanti mau dikurangi lagi. Kecuali pada hasil akhir. Kalau hasil akhir memang mau tidak mau kita harus mengubah dalam bentuk yang baku ya. Jangan di sini misalnya 65 detik, 5 detik itu harus diubah ke menit. Tidak ada nanti di jawaban. Nanti jawabannya di sini adalah jawaban yang baku ya. Ada pertanyaan tentang kecepatan? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Ini ya caranya. Ya Mas Banu, nama? Silakan disampaikan. Kalau satuan waktu dalam bentuk jam, menit, dan detik itu kalau menit dan detik nanti dalam bentuk 60 ke atas itu dibulatkan ke satuan di atasnya. 60 detik berarti 1 menit ya. Atau kalau 1 menit ya 60 detik. Kalau pinjam ini seperti yang Pak Jan contohkan di penyelesaian akhirnya itu. Ini. Ayo sampaikan. Ada yang mau bertanya silakan sebelum dilanjutkan lagi. Berikutnya ini tentang kecepatan. Tapi wah, ini levelnya 3 kemarin. Kita lewati dulu. Enggak, waktunya panjang dan kurang maksimal kalau untuk dibahas di waktu yang pendek ini ya. Kita masuk ke debit ya. Mana yang harus kita perhatikan? Pak Gilang mempunyai bak mandi berbentuk balok. Ya, bagian dalam bak mandi memiliki panjang 1,5 meter, lebar 1,2 meter, dan 80 cm. Panjang, lebar, tinggi, ya. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Pada suatu hari, air dalam bak mandi hanya terisi 1/4. Ini masih ada yang bagian yang kosong. Coba ini, Mas Alvaro, berapa bagian yang masih kosong, Mas? Bagian yang kosong berapa, Mas Alvaro? Bagian yang kosong sama dengan berapa, Mas Alvaro? 1 bagian penuh dikurangi yang terisi 1/4, Mas. Berapa berarti yang kosong yang harus diisi lagi? Dibuka audionya. Mas Alvaro. Ya, Pak. Berapa? Yang masih kosong berapa bagian? 1 bagian, 1 bak mandi penuh itu sudah terisi 1/4. Berarti kekurangannya berapa bagian?
Ada yang bisa bantu? Mbak ini ya, bisa? Atau Mbak Agis tadi ada? Mas Divara? Berapa? Berapa bagian yang tadi masih kosong, yang harus diisi? Nah, ini puasa-puasa terus 3/4 bagian ya, kosong. Nah, ini satu dikurangi 4. Jadi yang harus diisi itu tidak penuh, tapi 3/4 bagian saja. Terus yang kedua adalah mengubah semua ukuran ke dalam meter. Ke meter semua, ke DM. Kenapa ke DM? Di sini ada satuannya itu liter ya. Debitnya itu ditanyakan ke liter. Kita lihat soalnya. Di sini debitnya itu liter. Liter itu setara dengan DM kubik. Maka semua ukuran kita ubah ke DM. 1,5 meter 15 DM. 1,2 meter 12 DM. Dan kali 10. Kali 10. Dikali, dibagi 10 karena naik. Ya. Dikali berarti ini sudah tidak jadi lagi ya. 1,5 meter menjadi 15 DM. 1,2 meter menjadi 12. Nah, kita masukkan langsung ke volume air yang dibutuhkan. Tadi yang harus diisi 3/4. Panjang kali lebar kali tinggi. Masukkan. Ya, bisa kita sederhanakan. Misalnya 4 kita coret dengan 8. Ya. Ini 4-nya kita coret dengan 8. Berarti 4-nya tinggal 1. 3 kali 15 kali 12 kali 8 bagi 4. 2. Hasilnya sama dengan aja ya 1080 DM kubik yang 3 atau liter 1080 liter. Nah ini kita bagi debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya 1080, waktunya 36 menit. Jawabannya 30 liter per menit. Seperti ini ya, gampang. Jawabannya C ya. Jadi kalau kita terjebak pada tadi volume yang kita hitung hanya 1/4 bagian saja atau malah penuh, nah, kita bisa terjebak pada jawaban B jika 1/4 bagian atau terjebak pada jawaban D jika kita mencari penuh semuanya itu ya. Padahal sudah ada isinya di dalam bak mandi. Jadi bak mandi itu nggak kosong, ada isinya 1/4 bagian. Berarti yang dibutuhkan tinggal 3/4 bagian, yaitu 30 liter per menit debitnya. Tuh ya. Ini saya mau bertanya, tapi ini besok nggak muncul ya di tryout berikutnya itu nggak muncul. Ini yang mau bertanya silakan, boleh. Apa? Boleh disampaikan, dibuka audionya. Ini penjelasan. Mas Sahin, ada apa yang mau ditanyakan? Aku ditanya. Nah, ada yang mau bertanya? Mau tanya nggak? Atau sudah paham? Kalau sudah paham, Pak lanjutkan ya. Ini ke Ini enggak. rasio. Ya, ini rasio uang tabungan Alia dibanding uang tabungan Bimo 2/3. Tabungan Bimo dibanding Chandra 4/5. Kalau ada seperti ini, 2 perbandingan yang berbeda. Kemudian anaknya itu terlibat 2 kali, tapi nilainya berbeda. Coba dilihat. Alia dan Bimo 2/3. Berarti di perbandingan pertama Bimo itu 3. Perbandingan kedua Bimo dengan Chandra, Bimo 4.
Loh, satu anak kok perbandingannya beda, maka kita harus setarakan. Pakai cara petir, ya. Kita susun seperti ini. Alia, Bimo, Chandra. Perbandingan pertama, Alia banding Bimo, 2 banding 3. Chandra nggak ikut nih, masih kosong. Kemudian perbandingan kedua, Bimo 4, Chandra 5, Alia nggak diajak. Kemudian kita buat dengan yang petir itu ya, 2 kali 4, 4 kali 3, 12, 3 kali 5, 15. Perbandingan yang baru adalah Alia 8, Bimo 12, Chandra 15. Ayo kakak kita goreng semuanya biar mereka dapat gajian. Terus sekarang kita lihat di sini yang diketahui dari soal jumlah uang mereka bertiga 700.000. Nah, perbandingannya juga dikeluarkan 8 tambah 12 tambah 15 35. Ya. Sekarang masuk ke pernyataan. Banyak uang kalian tadi ya, pernyataan pertama. Uang kalian 60.000. Nah, uang kalian 160.000. Apakah benar? 8 per 35 kali 700.000. Kalian juga sebenarnya bisa ini melihat 700.000 dibagi 5 itu kan 20 ini, 20.000 kali 8. Betul ini 160.000. Nomor 1 benar. Selisih uang Bimo dan Chandra 80.000. Selisih uang Bimo atau Chandra, Bimo 12, Chandra 15, 12 dan 15, selisihnya 3. Nah, 3 kali 20.000, 60.000. Berarti salah ya tadi ya. Uang Chandra paling banyak dibanding Alia dan Bimo. Benar atau salah? Nggak usah dihitung itu sebenarnya. Kenapa? Tidak saja perbandingan. Perbandingannya Chandra paling gede, maka uangnya ya paling gede. Uangnya Alia perbandingannya paling kecil, maka ya dia nilainya paling sedikit. Itu kalau perbandingan seperti itu. Perbandingannya gede, hasilnya gede. Perbandingannya kecil, hasilnya kecil. Ya. Kalau selisih uang Bimo dan Alia, ini bukan 60.000, tapi di sini selisihnya 4 ya. Ini 8 dan 12 ini ya. Ini 80.000. Jawabannya adalah 1 dan 3. Lagi. Ya. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya atau tidak? Mumpung belum lanjut, jadi C ya. Siapa yang mau bertanya? Ini tak kasih kesempatan bertanya. Atau ada yang mau ini ngechat? Nanti siapa yang mau ngechat? Mau ngechat boleh tanyanya. Tapi kalau nggak kebaca ya nanti di akhir berarti ya. Yang ngechat ada ini. Waduh, bukan bertanya itu. Ini ya, lanjut ya. Nggak ada yang bertanya, kita lanjut ya. Ini sudah kemarin. Ini tentang lingkaran. Ya, ini luas lingkaran besok muncul lagi. Dia membuat taplak meja bentuk lingkaran dengan kain percat diameternya 70 seperti gambar ini. Kita lihat diameter ya. Kalau luas itu yang dipakai adalah jari-jari. Ini kita cari jari-jarinya dulu. 70 dibagi 2, 35. Luas motif garis ini yang garis itu ada yang putih-putih ini 1, 2, 3, 4, 4. Nah, dari 8 bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 4 per 8 bagian. Kalau ini dikumpulkan, ini dipindah, yang atas dipindah ke bawah semua, yang hitam dipindah ke atas. Ini nanti menjadi 1 per 2 ya, atau disederhanakan jadi setengah bah. Kita cari luasnya seperti itu. Rumus biasanya ya. Setengah itu menunjukkan bagiannya. P-nya 22 per 7. R-nya 35. R-nya 2 kali ya. 35 kali 35 di kuadrat. Pak, kok jadi 11 kenapa? Siapa yang tahu kok jadi 11 kenapa? Akila, tahu nggak kenapa jadi 11 ini? Sahin kenapa ini jadi 5 ini kenapa? Kok nggak dijawab? Kenapa menjadi 11 ini?
Dibagi, Pak. 22 dibagi 2. Yang ini yang 5, 35 dibagi 7. Terus baru dihitung. Nah, sebelum ngitung itu sebenarnya logika kita sudah masuk. Ya. Kenapa? Ini ada 5 kali 5 kali 1. Dilihat di sini. 0,005. Jawabannya kelihatan nggak? Kelihatan. Nek orang nek angka 5 dan ganjil, itu mesti nanti menghasilkan angka 5. Nek angka 5 dan genap, misalnya ini 22 gitu ya. Nanti mesti menghasilkan angka genap ada 0. Nah, ini kan ganjil, ganjil, ganjil 5, 5 itu ya. Maka menghasilkan angka 5. Pasti. Coba kalau nggak percaya. 3 kali 5, 15. 5 kali 5, 25. Bilangan ganjil kalau dikali 5, itu satuannya 5. Kalau bilangan genap dikali 5, satuannya 0. Ini itu ya. Siapa yang mau bertanya? Besok muncul ini. Keliling juga muncul lagi. Dan harus diperhatikan jari-jari. Ya, kalau untuk mencari luas itu dicari jari-jarinya. Kalau mau mencari keliling, dicari diameternya. Nah, nggak ada yang tanya. Lanjut kalau nggak ada. Ini gampang itu ya. Luasnya 80 meter. Ini pekarangannya. Strip 1 ini panjangnya 2 meter. Nanti kolam ikan berapa? Ini panjangnya. Luasnya ini kolam ikan berapa? Siapa yang tahu? 4, betul. Ini strip ini 2, berarti ini luas taman berapa? 3 kali 2. 6. Nah, luas garasi berapa? Ini 5, ini 2, 10. Ini kan tadi luasnya kan 80 ya. Nah, sekarang di sini ada keterangan. Ini 5, ini 3, ini 2. Berarti lebarnya ke belakang itu 10. Berarti ini 8 ya, 6, ini 2 dia. Termasuk kita ke pernyataan-pernyataannya, masuk. Luas kebun Pak Dion. Kita lihat. Lebarnya kan 8. Ini segini itu 8 ini. Dari tepi ke tepi ini 8. Kurangi 2. Berarti ini panjangnya kebun ini 6. Terus lebarnya ini 2. 6 kali 2. 12. 10 menit. Inilah ada waktu ya. 6 kali 2 hasilnya 12. Terus panjang kebun Pak Dion. Ya, panjangnya 4 bener, Pak. Tadi kan 8 kurangi 2 kan 6 kan. Berarti ini harusnya 6 bukan 4. Selisih luas kolam Pak Dion. Luas kolamnya 4 tadi sudah kebun 12. 12 kurangi 4 8. Bener toh? Bintang lagi. Tetap mau jawabannya. Satu dan 3. Ini garasi dan taman. Ini ya, antuk ini siapa yang itu? Habis itikaf ya. Jawabannya 1 dan 3. Gampang. Ya. Yang pertama harus diketahui adalah panjang garis yang bertanda strip. Oke, lanjut. Nanti kalau ada soal seperti itu, cari yang strip itu dicari dulu. Nanti kemungkinan cuma panjangnya persegi panjang dan persegi. Ya. Nih, wes. Sudut gampang, bismillah. Kenapa kok gampang? Anggere bocah-bocah kabeh ngerti besarnya sudut A, B, C, D. Itu nanti pernyataannya ini wes gampang. Ya. Sudut A, gampang 90. Karena siku-siku. Sudut D, ya podo siku-siku. Nah, berarti tinggal sudut B. Ini yang 2, ini CB. Ini jumlah 108. Jumlah sisi yang berdekatan. Jadi 1 sono. Kalau dikurangi 125, maka yang B adalah 55.
Sudut C 125. Masuk ke pernyataan. Besar sudut ABC. ABC ini berapa? Berarti sudut B 55. Sama dengan sudut BCD, berarti sudut C 125. Salah. Sudut ADC adalah sudut tumpul. ADC ini sudutnya di huruf D. Sudut D yang tengah-tengah ini. D-nya 90, salah. Ya, siku-siku. Wes. 1 dan 2 salah, berarti tinggal 3 dan dari ya sudut ABC, sudut B-nya 55. Jumlah ABC dan sudut BCD, sudut B kalau sudut C dijumlah 80. Namanya adalah 3 dan 4. Gampang tuh kalau di sini itu. Di Walu gampang kan? Nah, ini Pak Jono memiliki kebun anggur. Persegi panjang dengan luas. Dikatakan ini luasnya 400. Luas persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar. Nah, kalau panjangnya belum diketahui berarti luas dibagi lebar. Panjangnya 25. Nah, cari kelilingnya ini nggak ada pintunya. Ya, 25 panjangnya tambah lebarnya tambah panjangnya tambah lebarnya. Nah, hasilnya 82. Lilitannya ada 3. Berarti 82 sekali keliling 82. Kalau lilitannya itu berarti ke atasnya lagi 82 kali 3 lapis 240. Nah, ya. Apa enggak? Pak, nggak ditambah 1. Nggak ada pintunya. Kalau yang ditambah 1 tambah 2 kalau ada pintunya. Gampang toh. Ini rumah dia. Siapa yang mau bertanya? Isa? Ini rumah Dias 1,5 km. Rumah Andi 1,2 km. KB diubah ke dalam cm. Dikali berapa? 100.000. Aduh Pak, lah non koma ya, koma 0 ini gue ngilangi koma biji. Ya. Jadi tinggal nambahkan 0415 nolnya 4. Pokoknya kalau cm ke km ke cm itu 100.000 konen kalian ya. Nah terus jaraknya pada peta gambar toh asli kali skala JP kali S. Terus disederhanakan 150.000 kali 1/5.000 30. Kalau yang rumah Andin 120.000 dikali 1/5.000 jawabnya 20 am. Jawabannya gitu. Warna ya. Kalau mau pakai logika bisa, tapi nggak semuanya bisa logika ya. Ini logikanya ra mungkin di. Kenapa? Kemudian biaskan lu ya untuk motor ini ngomong lu. Ini balik malah lu cendek. Tapi yang lain harus dicari ini ya. Ini kombinasi soalnya. Itu jawabannya A. Nomor 20 sudah kemarin, 21 sudah. Ini 22 ya. Ketahui nih Pak Wawan ini membeli tabung. Diameternya 84, jari-jarinya berapa Mas? Mas Eza. Ini Kenza Dito ini siapa ya? Bilva ya? Berapa Mbak Bilva? Jari-jarinya berapa kalau diameternya 8? Jaring-jaringnya berapa? 84 dibagi 2. Dua. 2. Pagi 2. Iya, waktu 2. Ini pengacaunya sih, ada pengacaunya. Pak Jen merah-merah ini. Pak Wawan mengisi bak penampungan tersebut hingga setengah bagian. Ini hanya setengah bagian saja. Jadi nggak penuh. Volume air yang tertampung ada, berarti isinya air setengah bagian itu berapa? Kita cari setengah dari volumenya. Ya, setengah kali P kali R kali R kali T. Hitung lagi terus yang disederhanakan. Kok bisa jadi 11? Kenapa? 22 dibagi 2, 11. Kok bisa jadi 6? 42 dibagi 7, 6. Terus ngitung Pak, itu banget ya Pak. Pak Jen punya trik gampang ini. Sekarang dilihat.
semua pilihan gandanya itu hasilnya podo berapa satuannya itu. Nilai satuan yang paling belakang angkanya. A berapa? 6 toh. B 2. C 4. D 8. Beda kabeh toh. Kita lihat perkaliannya. Satuan saja. 1 kali 6. 6. 6 kali 2. 12. Satuannya 6 lagi. 2 ya. 2 kali 8. 6. Berarti satuannya yang milih yang 6. Gampang loh. Gampang kok gampang. Gampang ya. Iya mau ngitung. Wis ketok kabeh to ini hasilnya sudah disederhanakan. 11 kali 6 kali 42 kali 148. Nilai satuannya beda kabeh. Satuan ini yang paling belakang ini. Terus tak pengke siji ping 6. Kenapa kok hanya 1 kali 6? Satuannya saja yang dikali. 1 kali 6 itu 6. Jadi nanti angka terakhir itu hasilnya pasti 6 karena 66. Terus 6 tadi, yang 66 tadi 6-nya dikali 2, 12. Berarti angka satuannya itu 2. Angka terakhirnya 2. 2 dikali 8, 16. Satuannya 6. Gampang kan? Wah. Coba yang mau tanya, ya. Ini harus pakai trik. Arda, kenapa Mas Arda? Tanya. Di pengke ya iso, tapi waktunya kan ya, waktunya itu terbatas loh. Kalau mengerjakan ini apa nah? Ini lama ini. Bukan berarti sulit, enggak. Cuma lama. Tidak efektif ya. Nggak diakhirkan. Kalau pengen biji wolu, pengen biji wolu, itu diakhirkan saja. Yang 22, 23 tadi. Ini sudah kemarin. Jawabannya sudah ya. Ini juga sudah. Kayaknya kurang tinggal kurang 2 deh. Di tabel juga sudah. Ini kayaknya. Rata-rata ya. Syaratnya nilainya rata-ratanya harus 90 kelas 6 itu. Di rata-rata kelas 6 itu semester 1 dan 2. Nah, kita jumlah ya padha karo ning ultra iki. Jumlahan iki kok jumlah HP. 90 tambah 95 tambah terus itu nanti ketemunya 792. Kalau nggak percaya coba dihitung. Terus dibagi 9. Kenapa 9? Banyak mata pelajaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasilnya dari pernyataannya wis ra mungkin. Pernyataan pertama. Coba lihat. Kenapa? Nek 90 itu mesti